Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu istilah yang belakangan ini populer adalah hijrah. Hijrah menurut bahasa berarti pindah. Pindah dari mana? Pindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Hijrah memiliki muatan nilai positif. Dalam kajian keislaman, hijrah memiliki dua macam. Yang pertama, hijrah makani. Hijrah makani adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah dari Bandung ke Jakarta. Dalam sejarah Islam, pernah terjadi dua kali hijrah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Yang pertama, hijrah dari Mekah ke Habsyi. Yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang kedua inilah yang kemudian sering dirujuk orang ketika membahas tentang hijrah. Dan hijrah yang kedua inilah yang memunculkan satu hadis yang sangat populer. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu," dan seterusnya. Inilah hadis, salah satu hadis yang sangat terkenal dan berkaitan dengan hijrah. Hijrah dalam makna ini, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah yang kedua adalah hijrah maknawi. Hijrah yang kedua ini bukan perpindahan tempat, akan tetapi hijrah yang berbentuk perbuatan, hijrah yang berbentuk pola pikir, hijrah yang berbentuk mental. Kalau hijrah yang pertama bisa kita ukur secara jelas, satu tempat asal, satu tempat baru, pindah dari tempat asal ke tempat yang baru. Bisa kita ukur apakah hijrah itu sudah sampai atau belum. Sementara macam hijrah yang kedua, hijrah maknawi ini, kita akan kesulitan untuk mengukurnya. Baik, untuk hijrah yang kedua ini, secara umum, dalam pengertian, dalam bentuk yang global, yang umum, mungkin kita masih bisa melihatnya. Contoh, perilaku yang sangat jelas. Orang biasanya suka mabuk, lalu berhenti, bisa dikatakan dia sudah hijrah. Orang biasanya sebelumnya suka melakukan zina, kemudian berhenti, dia telah hijrah. Orang biasanya tidak pernah atau jarang-jarang melakukan sholat 5 waktu, lalu kemudian mulai melakukan sholat 5 waktu, dia telah hijrah. Itu diantara bentuk perbuatan yang mudah dilihat. Akan tetapi ketika masuk pada perbuatan yang detail, kita akan kesulitan apakah seseorang itu, apakah itu yang dimaksud hijrah, apakah seseorang itu telah hijrah. Contoh, kalau tadi sholat, seseorang yang belum sholat, lalu sholat, itu sudah hijrah. Tidak akan memunculkan kesalahpahaman. Tetapi ketika seseorang biasa sholat dengan praktik sholat tertentu, lalu beralih kepada praktik sholat yang kedua, lalu kemudian mau dikatakan itu hijrah, nanti akan memunculkan persoalan. Kenapa? Bisa jadi praktik sholat yang pertama itu sebenarnya tidak salah. Praktik sholat yang kedua juga tidak salah. Karena keduanya memiliki sumber rujukan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tadi kata hijrah itu memiliki muatan positif, perpindahan dari praktik sholat pertama ke yang kedua, nih mau dikatakan hijrah, ini akan terlihat rancu, karena otomatis pada kesempatan yang sama akan menyalahkan praktik sholat yang pertama tadi. Sementara praktik sholat yang pertama memiliki rujukan juga, dalil juga terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang biasa berpakaian tertentu, kemudian beralih kepada model pakaian yang lain, padahal sama-sama masih dalam ukuran yang pokok penting itu sama-sama menutup aurat,
tetapi memiliki rincian yang beda, mau dikatakan hijrah, nanti akan muncul persoalan karena akan menyalahkan model pakaian pertama dan membenarkan model pakaian kedua. Padahal sangat mungkin keduanya memiliki rujukan kepada sumber ajaran. Disinilah kata hijrah ketika mau diterapkan pada wilayah yang seperti ini akan memunculkan persoalan. Demikian juga dengan kata hijrah ketika mau diterapkan pada cara atau pola berpikir tertentu. Bisa jadi pola, cara, madhab berpikir tertentu, madhab tertentu yang pertama bisa dibenarkan, dibolehkan oleh sumber ajaran. Maka ketika pindah kepada cara, pola berpikir kedua, madhab kedua, aliran kedua, ketika mau diterapkan kata hijrah, di sini akan memunculkan persoalan. Karena pada saat itu seakan-akan akan menyalahkan pola pikir, madhab, aliran awal dan membenarkan aliran pola pikir madhab baru. Padahal keduanya dalam rangka sama-sama menuju sumber ajaran. Disinilah kerancunan menggunakan kata hijrah pada macam yang kedua ini. Sehingga tadi ketika kita gunakan kata hijrah untuk pengertian hijrah makani, pindah dari satu tempat ke tempat yang kedua, akan terlihat terukur dengan jelas sudah sampai hijrah atau belum. Tetapi untuk pengertian yang kedua kita akan kesulitan. Apalagi kalau makna hijrah ini sudah menyangkut masalah hati. Masalah hati manusia, siapa yang tahu? Sehingga ketika seseorang dikatakan sudah hijrah, bagaimana cara mengukurnya? Kondisi hati yang bersangkutan, apakah sudah hijrah atau belum? Apakah sudah hijrah atau belum? Apakah sudah berpindah atau belum dari kondisi hati sebelumnya yang lupa, lalai kepada Allah, kepada kondisi yang kedua, sering ingat kepada Allah dan seterusnya. Bagaimana kita mengukurnya ini? Inilah persoalan. Jika hijrah makani bisa ditentukan dengan pasti apakah seseorang itu sudah sampai atau belum ke tempat tujuan hijrah, maka hijrah maknawi spiritual merupakan satu proses yang tidak pernah berakhir selama manusia itu hidup. Sehingga kita harus melihat masalah ini sehingga tidak memunculkan kerancuan dalam penggunaan kata hijrah. Sebetulnya tidak keliru ketika kita menggunakan hijrah untuk pengertian maknawi ini. Akan tetapi kita harus hati-hati, ada porsi tertentu sehingga ketika kita menggunakan istilah ini pada saat yang sama kita tidak menyalahkan kelompok lain, umat muslim yang lain yang tidak sama dengan kita, padahal dalam masalah itu punya peluang untuk berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.